Shalom, selamat malam jemaat Gemindo Nazaret yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadah rumah tangga Gemindo Jemaat Nazaret Rabu 22 Juni 2022 pada malam hari ini segera dimulai. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah. Jemaat terkasih dalam Tuhan, sebagai nyanyi pembukaan, kita nyanyikan dari NKB 7 bait pertama dan kedua. Nyanyikanlah nyanyian baru. Tabisan. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, kita angkat pujian dari NKB 17, bait yang pertama, Agunglah kasih Allahku. Puji-pujian berbalasan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku.
Jemaat terkasih dalam Tuhan, kita angkat pujian dari NKB 34, bait yang pertama, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Jemaat terkasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada malam hari ini akan disampaikan oleh Penatua Ibu Silvana Lumopa Thomas. Shalom, selamat malam keluarga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, pada malam ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Boleh kami lalui dengan sukacita. Malam ini kami berkumpul untuk membaca firman Tuhan bersama keluarga kami masing-masing. Biarlah firman yang kami baca dapat kami mengerti dan bisa menjadi kekuatan dalam menghadapi kehidupan ini. Buat saudara-saudara kami dimanapun berada, biarlah mereka dapat melakukan seperti yang kami lakukan malam hari ini. Membaca firman Tuhan, karena firman-Mu merupakan suatu pengetahuan untuk kehidupan kami. Kami mau membaca firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dalam Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Lukas 8 ayat 22 sampai dengan 25. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air
dan mereka taat kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Shalom. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kami mengalami ketakutan? Ketakutan muncul karena kita tidak percaya atau kurang percaya. Terkadang ketakutan muncul karena bukan kejadian yang sebenarnya, tetapi kita sudah takut duluan. Bahkan seringkali masalah yang terjadi di dalam hidup kita bukan karena kita ada masalah, tapi karena ketakutan kita yang berlebihan. Angin taufan adalah salah satu jenis angin besar yang hanya terjadi 5 sampai dengan 10 menit lalu berhenti. Tapi murid-murid Yesus begitu panik seolah-olah itu akan terjadi selama-lamanya. Apakah kita seperti mereka? Kita mungkin ditolak, tidak mempunyai anak, rumah masih kontrak, tidak punya jodoh, lalu kita panik dalam menghadapi masalah, seolah-olah itu akan terjadi selama-lamanya dalam hidup kita. Padahal masalah itu tidak terjadi selama-lamanya. Masalah itu akan selesai pada waktunya, karena untuk semua ada waktunya. Kita dapat membaca dalam Pengkhotbah 3. Murid-murid ada dalam perahu bersama dengan Yesus ketika angin taufan itu terjadi. Artinya, hidup ikut Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi bersama Yesus kita bisa menguasai masalah. Dan Tuhan memberikan kita kesempatan supaya iman kita bertumbuh dengan masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini Tuhan sedang melatih iman kita. Ketika kita dihadapkan dengan masalah, apa respon kita? Tuhan sedang melatih kita supaya iman kita bertumbuh. Jangan biarkan ketakutan menguasai hidup kita, karena ketika kita membiarkannya, iman kita akan semakin pasif dan tidak bertumbuh. Iman kita harusnya bertumbuh seiring dengan kedewasaan kita dalam menghadapi masalah. Salah satu contoh seorang anak kecil yang meminta sesuatu dengan merengek. Orang tuanya akan dengan segera memberikannya kepadanya. Tetapi berbeda ketika dia sudah semakin dewasa. Orang yang sudah dewasa sudah tidak sepantasnya merengek seperti anak kecil. Tidak semua yang dia mau akan diberikan. Seperti itu juga iman kita. Iman kita sedang didewasakan oleh Tuhan. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lukas 8 ayat yang ke-24. Jikalau kita mempunyai masalah dan kita menjadi kurang percaya, yang kita perlukan adalah bangunkan Yesus. Ini yang dilakukan murid-murid Yesus. Minimal kita teriak sama Tuhan Yesus, walaupun kita bakal ditegur. Jika ada pencuri masuk ke rumahmu dan kamu mulai takut, lebih baik kamu teriak membangunkan orang tuamu untuk telepon polisi daripada kamu sok bisa mengatasi sendiri dengan kemampuan bela diri yang tidak seberapa. Itu hanya akan mencelakakanmu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, peperangan rohani bukan tentang baca buku pelajaran atau teori-teori. Pelajaran terbaik adalah ketika kita mengalaminya secara pribadi. Jika kita mau mengalami mujizat, kita harus alami masalah terlebih dahulu. Dari situ
kita akan mempunyai pengalaman mengalami mujizat. Jangan cuma sekedar tahu teori. Jadilah Kristen yang benar. Kristen yang benar bukan hidup tanpa masalah. Kalau kamu meminta hidup tanpa masalah, kamu akan cepat mati. Sama seperti tubuh kita. Jika kita terlalu bersih, maka sistem imun kita tidak akan terlatih. Kita akan semakin mudah sakit. Tetapi jikalau sistem kekebalan tubuh kita sudah terlatih, kita bukanlah orang-orang yang mudah sakit. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita berkata kepada masalah kita, saya punya Yesus, aku punya Yesus. Bagi yang kurang percaya, jangan takut. Minimal kamu bukan orang yang tidak percaya. Minimal kamu bangunkan Yesus. Dia tidak sedang tertidur. Saya percaya dia berjaga. Setiap waktu dia siap untuk membantu kita semua. Hiduplah di dalam dia, karena di dalam dia tidak ada ketakutan. Janganlah hidup kita dikuasai oleh ketakutan, tetapi bersama Tuhan kita kuasai ketakutan. Di dalam Alkitab muncul kalimat jangan takut sebanyak 365 kali. Sama jumlahnya dengan hari dalam setahun. Artinya, Tuhan ingin kita menjalani setiap hari tanpa ketakutan. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, meresponi akan pemberitaan firman Tuhan. Kita nyanyikan dari NKB 154, bait pertama dan ketiga, setialah, setialah.
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam persembahan syukur. Sebelum memberikan persembahan, dengarkan ayat ajakan firman Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 12 bait ayat pertama, persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Betapa Hatiku. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa dalam doa persembahan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih, sebab sampai saat ini Tuhan tetap menyertai, melindungi kami. Kami boleh ada dengan tubuh yang diberkati-Mu, semua berkat kasih anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bersekutu dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kami percaya dengan kehadiran-Mu dalam ibadah saat ini, kuasa berkat ibadah menjadi bagian kami. Dalam ibadah malam hari ini, kami telah memuji, membesarkan nama-Mu. Dan kami sangat bersyukur karena pada malam hari ini kami telah membaca dan merenungkan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami sebagai pelaku firman-Mu ya Tuhan, supaya kami juga dapat menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan garam bagi lingkungan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada malam hari ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat kami pakai untuk pelayanan kami di muka bumi ini, secara khusus di Jemaat Gemindo Nasaret. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami di malam hari ini, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, kita dengarkan puji-pujian dari keluarga Datu Mola Antoni.
pendirianmu. Ku perlu Engkau Tuhan, tak berdaya hidupku Tuhan, tanpa pertolonganmu. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata, jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan, bila terkena kebenaran, kini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Saat hidup tak pernah susah, harta dunia melimpah, kesombongan dalam hidupku, jauhkan ku darimu. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata, jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan, bila terkena kebenaran, kini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Apa guna harta dunia? Apa guna emas permata, jika hanyalah kesombongan yang selalu ku banggakan? Hidupku tanpa pengharapan, bila terkena kebenaran, kini aku ingin setia melayanimu Tuhan. Kini aku ingin setia melayanimu Tuhan.
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, pada malam hari ini kami sudah dibekali dengan firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini kami dikuatkan dan diteguhkan dalam iman dan percaya kami. Bapa, kami memuji dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing untuk memuji dan mempersembahkan hati dan kehidupan kami untuk Tuhan. Tuhan berkati seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Berilah kepada kami kesehatan agar kami bisa kembali berkumpul untuk memuji Engkau. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini belum bisa mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Jika sakit, sembuhkanlah sakit penyakitnya. Jika karena malas, ketuklah hati dan jiwanya, agar tergerak hatinya untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Bapa, kami mau berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Berkati suami dalam tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan. Berikan kesehatan dan kemampuan, agar di dalamnya ada sukacita yang diperoleh dari Tuhan. Berkati istri dalam mengurus rumah tangga, menjadi tiang doa dalam keluarga. Berikan kesehatan dan kemampuan agar senantiasa ada sukacita di dalamnya. Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang saat ini sedang duduk di bangku sekolah hingga kuliah. Berikan hikmat dan pengetahuan kepada mereka, agar mereka dapat mengikuti pelajaran di tempat mereka menuntut ilmu, serta untuk meraih cita-cita yang mereka inginkan. Bapa, berkati juga kami yang saat ini sudah bekerja, berikan kepada kami kesehatan dan berkati setiap pekerjaan kami, agar kami dapat memenuhi setiap kebutuhan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Engkau berkati, berikan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan pengetahuannya. Kami mau berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, baik yang dirawat maupun di rumah sakit, maupun yang sedang dirawat di rumah. Engkau sembuhkanlah segala penyakit dari tubuh mereka, agar mereka boleh sehat dan pulih kembali. Engkau berkati obat-obatan yang mereka minum. Berkati juga tenaga medis dan dokter yang sedang merawat mereka, agar mereka sungguh-sungguh merawat dengan baik. Bapa, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah negara ini agar menjadi negara yang berdaulat, adil dan makmur. Engkau berkati presiden dan jajarannya. Berilah kesehatan dan kebijaksanaan agar dapat memimpin dan melayani rakyat dengan setulus hati. Bapa, kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan cinta kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, berikanlah kami kesehatan, panjang umur dan rezeki. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur yang sudah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan, sebagai nyanyian akhir, kita angkat pujian dari NKB 188 bait yang pertama, Tiap Langkahku.
kita akan terima berkat Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah ibadah rumah tangga Geminio Jemaat Nasaret pada malam hari ini telah selesai. Kami majelis bertugas mengucapkan terima kasih untuk semua jemaat yang telah mengikuti ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Dan terima kasih untuk puji-pujian dari keluarga Datu Mola Antoni. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai pengumuman, besok hari Kamis 23 Juni 2022 ada ibadah KPK PB bertempat di Bapak John Patabang jam 7 malam. Bertempat dengan alamat Harapan Indah Bekasi, Klaster Asia Tropis, Blok AT 7 nomor 29. Demikianlah pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.